Halo pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di bagian puncak Lawang. Ini adalah sebuah nagari atau bagian dari Nagari Lawang atau Desa Lawang yang berada di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dan Anda bisa menyaksikan di belakang sana adalah sebagian dari penampakan Danau Maninjau yang luar biasa besarnya. Dan juga Anda bisa menyaksikan sebagian lahan pertanian, pemukiman, dan di belakangnya terdapat bentangan puncak gunung yang sesungguhnya mungkin ini yang tidak banyak orang tahu. Ini adalah bagian dari gigir kaldera raksasa yang tercipta sebagai produk letusan purba dari sebuah gunung berapi pada kira-kira 50-70 ribu tahun yang lalu. Dan itulah sejarah Danau Maninjau, sebuah danau kaldera yang terbentuk oleh proses vulkanisme luar biasa besarnya dan terus terjadi selama berulang-ulang. Jejak-jejak gunung api purba itu masih sangat jelas bisa kita lihat, dan sebagian masih tegak lurus tebing kalderanya. Puncak-puncaknya sebagian masih asli berasal dari puluhan ribu hingga ratusan ribu tahun yang lalu. Sebagian sudah terjadi rombakan, erosi dan sebagainya, sehingga memperlihatkan bagian yang lebih landai dibanding tebing-tebing di dinding kaldera lainnya. Danau Maninjau sekali lagi adalah produk letusan gunung api purba pada rentang masa antara 50.000 hingga 70.000 tahun yang lalu. Anda bisa menyaksikan kisahnya di sini. Danau Maninjau terletak di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Sebagian besar kita mungkin mengingat tempat ini hanyalah genangan air maha luas yang sekelilingnya dipenuhi tanah subur. Maninjau juga kerap hanya diingat sebagai kolam raksasa tempat tumbuh berkembangnya perikanan air tawar yang menghidupi begitu banyak orang di sekelilingnya. Tapi jika kita melihat sekelilingnya, betapa Maninjau bukan semata danau. Maninjau juga bukan hanya kolam raksasa yang indah dipandang dari segala arah di puncak-puncak pegunungan di sekelilingnya. Tempat ini sesungguhnya kaldera raksasa, produk vulkanisme gunung berapi di masa purba. Cekungan raksasa yang dikelilingi gigir-gigir tebing menjulang adalah saksi bisu letusan katastrofik pada masa lalu. Kaldera Maninjau memang bukan yang terbesar di antara tempat-tempat serupa di Kepulauan Nusantara, tapi ukurannya tetaplah bisa membuat kita takjub. Para geolog dan vulkanolog mencatat kaldera ini memiliki ukuran keliling 20 km kali 8 km. Luas kalderanya mencakup area lebih kurang 1.600 km persegi. Volume air di danau kaldera ditaksir mencapai 100 km kubik. Bermotor mengelilingi danau di jalanan cukup mulus di sekelilingnya, tak cukup waktu 1,5 jam. Bisa dibayangkan betapa besar dan luasnya danau kaldera ini. Katastrofiknya letusan purba yang menciptakan kaldera bisa dilihat dari bentang alam yang ditinggalkannya. Dinding kaldera Maninjau memiliki tinggi antara 1.200 hingga 1.400 meter di atas permukaan laut. Sementara tinggi dari permukaan danau rata-rata mencapai 459 meter. Berdasarkan ukuran kaldera yang tercipta, letusan super di gunung api purba ini memuntahkan material vulkanik dan menciptakan endapan piroklastika berkisar 200 hingga 250 km kubik. Endapan itu tersebar hingga jarak terjauh 70 km dari pusat letusan atau kawah di tengah-tengah Danau Maninjau yang sekarang ini. Material piroklastika itu menghambur ke sekeliling arah di sekeliling gunung api yang semula berbentuk kerucut itu dengan sebaran utama ke arah timur dan barat. Temuan paling fenomenal, letusan super gunung api purba Maninjau meninggalkan endapan setebal 80 meter di ngarai Sianok di dekat Bukit Tinggi. Lantas,
Bagaimana danau kaldera itu tercipta? Seperti apakah proses letusannya sehingga meninggalkan jejak kawah raksasa seperti sekarang ini? Pada bagian pertama video ini kita akan ceritakan bagaimana letusan katastrofik gunung api purba ini berlangsung dan apa saja bukti geologisnya. 3 peneliti Pusat Survei Geologi dan Badan Geologi Kementerian SDM, Agung Pribadi, Edi Mulyadi, dan Endro Pratomo secara runtut menjelaskan hasil risetnya pada 2007. Laporan risetnya berjudul Mekanisme Erupsi Ignimbrит Kaldera Maninjau Sumatera Barat yang dipublikasikan di Jurnal Geologi Indonesia volume 2 nomor 1 Maret 2007. Dari penelitian inilah kita bisa tahu betapa kompleksnya peristiwa vulkanisme purba yang mendahului atau sesudah letusan katastrofik Maninjau. Secara ringkas berdasarkan pengamatan lapangan dan kajian data stratigrafi, sedimentologi, dan geokronologi terhadap produk erupsi kaldera, riset memberikan pemahaman akan mekanisme erupsinya. Para peneliti juga berhasil mengidentifikasi 2 satuan batuan baru, yaitu formasi Maninjau. Formasi ini terdiri sekuen aliran dan seruakan piroklastika atau pyroclastic shear yang merupakan satuan ignimbrит berkaitan pembentukan kaldera Maninjau. Kedua, formasi Malalak. Formasi ini sebagian besar tersusun oleh satuan jatuhan piroklastika bersusunan andesit yang berasal dari kompleks gunung api Singgalang, Tandikat atau Tandike, dan menutupi satuan ignimbrит Maninjau. Hasil rekonstruksi sekuen erupsi dapat disimpulkan erupsi ignimbrит Maninjau diawali dengan letusan-letusan berkaitan pembongkaran kebun dan berangsur makin besar dan merusak hingga terbentuknya kaldera runtuhan. Pemirsa, sebelum menjelaskan lebih jauh proses letusan raksasa Maninjau, kita jelaskan lebih dulu posisi situs vulkanik ini di bentang wilayah Sumatera, khususnya Sumatera Barat. Secara geomorfologis, kaldera Maninjau terletak di barat laut gunung api strato Singgalang dan Tandikat. Kawasan ini dikenal sebagai depresi vulkanotektonik, mirip dengan kawasan Danau Toba dalam ukuran yang lebih kecil. Area ini berada di dekat apa yang dalam khasanah kebumian kita sering disebut sebagai sesar besar Sumatera atau Great Sumatran Fault. Dinding kaldera Maninjau terutama di selatan dibatasi tebing-tebing yang curam yang terbentuk oleh sesar dan bekas erupsi gunung api. Air danau ini dialirkan secara alamiah ke sungai atau batang antokan melalui dinding barat laut dan bermuara ke Samudra India. Sebagian besar daerah ini ditempati endapan lahar yang berhubungan dengan produk erupsi kaldera Maninjau, terutama kawasan barat laut, barat, dan tenggara. Pola aliran memancar sebagian tergerus dalam yang merupakan karakteristik aliran sungai ini. Endapan lahar daerah ini secara berangsur berkembang menjadi endapan sungai yang membentuk kipas aluvium pada saat mencapai dataran pantai di wilayah utara Pariaman. Endapan lahar ini menutupi hampir seluruh zona timur laut dan timur daerah ini yang alirannya terhalang oleh punggungan satuan batuan gunung api yang lebih tua. Dalam konteks geovulkanologi, danau kaldera Maninjau termasuk dalam peta geologi lembar Padang. Batuan tertua yang tersingkap di daerah ini adalah filit, batu gamping, granodiorit, dan diabas dengan umur berkisar dari Paleozoikum sampai Tersier. Di daerah terdapat beberapa gunung api, diantaranya Gunung Marapi, Gunung Singgalang, dan Tandikat yang merupakan gunung api aktif tipe A. Artinya gunung api ini pernah meletus setelah tahun 1600. Kaldera Maninjau dari masa kuarter dan Gunung Sirabungan dari awal masa kuarter. Beberapa jenis batuan gunung api yang terdapat di daerah antara lain adalah basal andesit, breksi tub, breksi lahar, dan tub batu apung. Kegiatan magma tersier terjadi secara sporadis ditandai oleh endapan tub batu apung, bersusunan asam, batuan terobosan, dan lava yang bersusunan riolit sampai dasit yang tersebar hampir di sepanjang zona sesar besar Sumatera. Kegiatan gunung api kuarter yang bersusun asam di daerah ini terdapat di sepanjang zona sesar besar Sumatera. Terpenting diantaranya adalah tub riolit dari kaldera Toba dan tub batu apung dari dataran tinggi Padang. Keberadaan aliran piroklastika yang terdapat di daerah dataran tinggi Padang disimpulkan berkaitan dengan aktivitas vulkanik dan mekanisme erupsi ignimbrит
kaldera meninjau. Pemirsa, inilah penjelasan awal sejarah kebumian dan kronologi letusan katastrofi gunung api Purba meninjau pada rentang masa antara 50.000 hingga 70.000 tahun lalu. Erupsi super ini mencatatkan diri sebagai peristiwa kebumian terbesar kedua masa prasejarah di Sumatera sesudah letusan super dahsyat gunung api Toba di Sumatera Utara. Letusan yang menciptakan kaldera super raksasa yang sekarang dikenal sebagai Danau Toba. Di video berikutnya akan kita jelaskan seperti apa sesungguhnya proses letusan yang menciptakan kaldera raksasa meninjau. Jangan kemana-mana, terus simak kontennya hanya di kanal ini.